Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait slide PowerPoint yang telah saya bagikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah kegawat daruratan, di mana membahas tentang kegawat daruratan neurologi atau sistem saraf. Dalam hal ini yang akan kita bahas kasusnya adalah stroke hemorrhagic dan cedera medula spinalis. Baik, sebelum masuk ke kasus atau topik pembahasan lebih lanjut, kita perlu mereview dulu tentang sistem persarafan. Pastinya mahasiswa telah mendapatkan di mata kuliah yang lalu, yaitu keperawatan medikal bedah atau ilmu dasar keperawatan, yaitu tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Konsep ini harus benar-benar dipegang oleh kita sebelum kita memasuki ke kegawat daruratan sistem neurologi itu sendiri. Jadi, mahasiswa saya harap masih mengingat atau mereview kembali sel saraf itu seperti apa bekerjanya di dalam tubuh kita. Baik, kalau kita lihat pada gambar ini ada sel neuron. Nah, neuron itu apa sih? Neuron itu adalah satuan kerja utama sistem saraf, di mana fungsinya adalah menghantarkan impuls listrik akibat adanya stimulus. Nah, di situ ada beberapa bagian ya di neuron. Di gambar neuron ini ada satu gambar lagi yang mungkin lebih jelas. Nah, ini. Jadi, satu neuron itu terdiri dari dendrit, ya. Ada dendrit, kemudian ada inti sel, nukleus, lalu ada badan sel, ada akson sepanjang ini, ada sel Schwann, dan ada selubung mielin, ada nodus Ranvier, serta terakhir ada akson terminal. Nah, jadi setiap saat, setiap detik, sistem saraf kita, ya otak, medula spinalis, sistem saraf perifer, sistem saraf otonom, itu semuanya melakukan kerjanya yaitu menghantarkan impuls listrik akibat adanya suatu stimulus. Nah, yang dialiri listrik itu adalah neuron ini. Untuk lebih jelasnya, coba kita buka video ya. Baik, saya coba kembali dulu. Nah, ini dia. Nah, itu kita bisa melihat itu ada neuron ya. Ada positif, negatif, positif masuk ke dalam sel, kemudian keluar lagi, masuk, keluar lagi. Nah, itu adalah suatu proses impuls listrik. Ya, ini adalah terminal aksonnya. Baik, kita coba video yang lain ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim neuron mengisi impuls listrik dari satu. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana Baik, cukup dulu untuk videonya ya.
Nah, seperti tadi yang dijelaskan, bahwa selubung mielin ini yang ada pada akson, jadi selubung itu seperti selimut ya, dia menyelimuti akson dan fungsinya dengan adanya selubung mielin itu adalah impuls listrik yang berjalan di neuron tersebut akan menjadi lebih cepat. Coba dibayangkan saja 120 meter per detik. 120 meter per detik. Ketika kita naik sepeda motor saja 100 km per jam. 100 km ya. Ini 120 meter per detik. 120 meter satu detiknya 120 meter. Jadi betapa cepatnya impuls yang dialirkan di neuron tersebut dengan bantuan selubung mielin. Sehingga ketika seseorang mengalami gangguan pada selubung mielinnya, baik itu dikarenakan dari autoimun ataupun penyakit lain yang merusak selubung mielin ini, maka orang tersebut akan mengalami penurunan kecepatan hantaran impuls. Atau kita sebut dengan bahasa kerennya mungkin loading lama gitu ya. Jadi loading lama penghantaran impulsnya, baik impuls ke tadi seperti tadi ada organ gitu ya, contohnya usus, kemudian jantung. Ada juga organ berupa motorik otot kita dalam bergerak itu menjadi lebih lambat ketika ada gangguan pada selubung mielin ataupun pada bagian-bagian neuron yang lain. Baik, konsep itu yang penting kita pegang dulu. Jadi kita bayangkan saja neuron berjuta-juta, beratus juta neuron berkumpul menjadi satu di situ, kemudian menjadi satu struktur saraf. Jadi bukan hanya otak ya, jadi di otak ini memang gabungan dari berbagai neuron, dari 100 miliar neuron, ada yang mengatakan 80 sekian miliar neuron. Nah, bukan hanya otak, jadi ada juga di medula spinalis, kemudian ada juga di saraf perifer, gitu. Baik, setelah konsep sel saraf kita pahami, maka kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Ini masih sel saraf, slide saya. Nah, di sini tadi yang positif negatif itu adalah suatu potensial aksi. Jadi ketika direkam otak kita dengan EEG, elektroensefalogram, maka akan muncul gelombang. Sebagaimana gelombang EKG yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu di pembelajaran sistem kardiovaskuler. Nah, ini kita lihat ada gelombang di situ. Ada natrium yang keluar, kemudian natrium masuk lagi, natrium keluar, natrium masuk lagi. Sehingga kunci lagi dari hal ini adalah kebutuhan seseorang akan ion. Salah satunya adalah natrium. Ya, ini adalah pembesaran saja dari sel neuron tadi ya. Ada mielin, ada akson untuk melihat lebih detail di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu visual map-nya ya. Jadi kita untuk lebih memudahkan kita, di sini ada kalau kita bahas tentang stroke hemorrhagic, itu adalah suatu proses penyakit yang salah satunya diakibatkan oleh tekanan darah tinggi, gitu ya. Nah, ada juga pendarahan yang bukan diakibatkan oleh suatu patofisiologi penyakit semacam darah tinggi, akan tetapi dia adalah akibat dari eksternal, yaitu salah satunya adalah trauma, seperti kecelakaan, kemudian kita mengalami cedera kepala, cedera medula spinalis gitu. Nah, ini kita coba akan bahas dulu terkait ini karena ini hampir sama juga dengan stroke, yaitu pendarahan di otak. Jadi pendarahan di otak itu bukan hanya karena tekanan darah tinggi yang kita sebut stroke, tapi juga bisa karena proses trauma. Baik, di sini ada primary brain injury ya. Jadi ketika kita mengalami brain injury, cedera otak, maka yang akan terjadi adalah bisa jadi adalah fraktur tengkorak. Bisa jadi juga ada kerusakan neuron atau kerusakan saraf. Bisa juga kerusakan vaskuler. Bisa dibayangkan ketika terjadi kerusakan atau fraktur pada tulang tengkorak, maka ada pecah di situ tulang tengkoraknya.
Sehingga kemungkinan ketika pecah ada ruang eksternal yang bisa mengakses di dalam tempurung kepala kita, maka bisa jadi kuman masuk di situ. Oke, bisa dibayangkan ya ketika kita mengalami fraktur atau fraktur tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami kerusakan neuron atau kerusakan saraf di dalam otak kita, maka pastinya impuls listrik di situ tidak akan berjalan dengan lancar begitu ya. Sehingga fungsi otak kita pun di bagian yang dimana sarafnya rusak itu, bagian otak mana yang sarafnya rusak itu akan mengalami gangguan fungsi. Misalnya saja di bagian batang otak yang mengatur pernafasan. Di situ neuronnya lagi rusak karena iskemik misalnya, karena iskemik kekurangan oksigen. Nah, maka fungsi dari batang otak untuk mengatur pusat nafas itu akan berkurang. Kemudian contoh lagi di sini adalah cedera pada vaskuler, berarti pecah pembuluh darahnya. Nah, disitulah juga terjadi suatu peristiwa yang membahayakan. Jadi 3 respon atau 3 akibat dari cedera kepala ini. 3 akibatnya kan tadi ini ya, 1, 2, 3. Nah, 3 akibat ini akan memberikan dampak pada patofisiologi yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Nah, itu masuk ke second injury atau cedera yang selanjutnya. Jadi cedera yang berlanjut dari satu cedera kecelakaan, kemudian ketika melewati suatu proses inflamasi dan lain-lainnya, maka yang terjadi adalah 1, hipoksia otak. Kemudian yang terjadi juga edema otak. Kemudian yang terjadi juga peningkatan intrakranial pressure atau peningkatan tekanan intrakranial dan terjadi juga inflamasi. Kita perawat itu tugas utamanya adalah mencegah adanya secondary injury. Jadi orang boleh cedera kepala ketika kecelakaan. Tugas kita ketika di UGD ataupun di pre-hospital care adalah prevention, mencegah cedera lebih lanjut. Berarti apa yang kita lakukan? Segera tangani. Ketika ada pendarahan, hentikan pendarahannya. Ketika ada sumbatan jalan nafas karena rusaknya sistem saraf yang mengatur pernafasan, atasi dengan bagaimana kita memberikan bantuan nafas, baik secara buatan ataupun secara manual. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dulu ya ke slide selanjutnya. Ini sekarang kita sudah masuk ke konsep stroke hemorrhagic. Kalau sebelumnya tadi kita membahas tentang cedera otak ya, yang juga menimbulkan pendarahan. Sekarang kita masuk ke stroke hemorrhagic. Jadi di situ dituliskan bahwa stroke hemorrhagic bisa terjadi karena hipertensi. Ini yang paling banyak ya memang. Kemudian aneurisma, jadi kelainan pada pembuluh darah seperti benjolan gitu ya, dan ini biasanya rapuh sehingga mudah pecah. Ada semacam gelembung ini di saluran vaskuler otak kita. Kemudian juga bisa karena arteriosklerosis, yaitu penumpukan kalsium, sehingga pembuluh darah kita mengeras di dalam otak dan mudah pecah. Baik, lanjut ya ke slide berikutnya. Lihat di sini ICH. ICH itu adalah intracerebral hemorrhagic. Itu adalah suatu kejadian yang emergensi. Ingat posisi kita sekarang di mata kuliah kegawat daruratan, berarti posisi kita adalah di IGD. Nah, perburukan kondisi terjadi pada beberapa jam awal setelah onset ICH, setelah onset pendarahan. Nah, setelah onset pendarahan tersebut, lebih dari 20% pasien akan mengalami penurunan GCS. Kita pelajari lagi ya GCS. Jadi GCS adalah salah satu alat ukur kesadaran pasien secara kuantitatif, yaitu dengan angka. Normalnya adalah I verbal motorik, skornya 456. Coba dipelajari lagi di materi sebelumnya. Nah, ketika
di IGD, maka yang harus kita lakukan adalah diagnosis cepat, kemudian segera manajemen. Gimana manajemen jalan nafas, breathing, circulation, kemudian bagaimana kita memanajemen disability-nya, A, B, C, D, disability. Jadi kesadarannya pasien itu kita cek GCS-nya, baik secara kuantitatif ataupun bisa juga secara kualitatif. Kalau secara kualitatif, yang kita kenal dengan kompos mentis, apatis, sopor, stupor, koma, begitu ya. Baik, jadi untuk kejadian ICH atau intracranial hemorrhagic ini, pendarahan otak, itu akan cepat sekali mengalami penurunan atau kerusakan neurologis. Kemudian darah yang keluar tadi di otak itu akan segera membeku. Itu namanya hematoma. Nah, sehingga semakin banyak pendarahan di dalam otak kita, semakin banyak volume darah yang keluar di otak kita, maka hematomnya semakin besar. Sehingga kita perlu menghentikan pendarahan tersebut. Jadi hematom expansion, ekspansi, pembesaran luas. Jadi luasnya semakin besar hematomnya. Kemudian ini akan menyebabkan perawatan di rumah sakit dalam jangka yang lama. Makanya kenapa ketika kita lihat orang-orang yang mengalami cedera otak sedang hingga berat, jika belum bisa ditangani di rumah sakit tipe C seperti rumah sakit RSUD Sumeneb, maka langsung pasien tersebut akan segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih baik, yaitu rumah sakit tipe B dan tipe A. Kenapa? Karena ketika tidak ditangani dengan baik, maka pasien tersebut dijamin akan lebih lama masa tinggalnya di rumah sakit karena perawatannya sangat lama. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini gambaran ICH ya. Oh ya, sebelumnya di sini di ICH ini perlu diingat, kadang pasien itu datang dengan kondisi sadar. Jadi dia kecelakaan posisi sangat dekat di rumah sakit misalnya, kemudian langsung dibawa ke IGD, pasien masih sadar. Tetapi ketika pasien tersebut dibawa ke IGD, pasien masih sadar, kemudian kita tinggal 15 menit, bisa jadi pasien tersebut sudah tidur. Nah, kita kiranya tidur, padahal pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu harus kita awasi. Baik, kita cek dulu ya di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh hematom. Ya, ini hematom. Jadi di situ ada pembekuan darah. Kalau kita bayangkan di sini ada pembekuan darah di sini ya, maka daerah sekitar sini kan kena tekan ya. Nah, ketika terkena tekan atau pressure dari hematom ini, maka daerah tersebut akan mengalami iskemia, sehingga bisa jadi area tersebut juga lama-kelamaan akan terjadi infak dan akhirnya mengalami kematian neuron. Sehingga fungsi otak di sekitar itu akan mengalami disfungsi. Baik, lanjut ya. Apa yang kita lakukan di pre-hospital management atau sebelum datang di IGD? Misalnya kita dipanggil ambulan, kemudian ambulan datang, kita ikut di ambulan tersebut, maka apa sih tindakan yang kita lakukan selama di ambulan? Yang pertama adalah pastikan jalan nafas bebas dan beri oksigen, atau jika pasien memang pernafasannya buruk, maka kita menggunakan ambubag. Ya, jadi di situ kita bantu pernafasannya secara mekanik. Kemudian yang kedua adalah cardiovascular support. Misalnya orang tersebut mengalami hipotensi, kita bantu dengan obat-obatan yang bisa meningkatkan tensinya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian segera kirim pasien ke pelayanan kesehatan di mana bisa menangani pasien yang mengalami stroke. Selanjutnya adalah masuk ke IGD. Nah, di IGD itu akan ditanyakan tentang history, ya. Ada bagaimana ceritanya. Jadi ini seperti riwayat penyakit, ini riwayat medis. Kemudian apa saja obat-obatan yang diminum selama ini.
kemudian ditanya kontak keluarganya, dan segera dilakukan CT scan. Memang dalam kasus-kasus pendarahan otak ini memang CT scan itu adalah hal yang wajib dilakukan karena harus tahu di mana posisi pendarahannya. Baik, yang perlu saya jelaskan lagi adalah ini, patofisiologinya, yaitu peningkatan blood pressure adalah suatu hal atau suatu tanda yang sering terjadi pada ICH akut, pada pendarahan otak akut. Jadi ketika terjadi pendarahan otak, seketika itu biasanya tekanan darah kita mulai meningkat. Nah, itu bisa karena apa? Kenapa meningkat? Bisa jadi karena stres dalam tubuh, kemudian perasaan nyeri, jadi kepala ketika pecah pembuluh darah itu nyeri sekali. Ya, kemudian juga peningkatan intracranial pressure atau tekanan intrakranial. Baik, kemudian untuk peningkatan tekanan darah sistolik sangat berhubungan dengan adanya hematum ekspansi. Ya, adanya ekspansi hematum tadi. Jadi semakin besar ekspansi hematumnya, biasanya tekanan darah sistoliknya juga semakin tinggi. Kemudian juga perburukan kesadaran pasien akan semakin cepat. Baik, treatmentnya apa? Atau penanganannya bagaimana? Ketika terlalu tinggi tekanan darah, kita bisa menggunakan beberapa obat-obatan ini. Ya, ACE inhibitor, kemudian juga bisa menggunakan reseptor beta dan alfa. Hampir sama seperti jenis-jenis obat yang kita berikan di sistem kardiovaskular kemarin. Baik, selanjutnya adalah SAH. SAH ini adalah subarachnoid hematom. Jadi ada arachnoid, dura mater, pia mater. Itu adalah lapisan selaput otak atau kita sebut dengan meningen. Kalau kita dengar meningitis berarti adalah radang selaput otak. Nah, salah satu bagian dari selaput otak adalah subarachnoid. Jadi S di sini adalah subarachnoid hematom. Ya. Jadi subarachnoid hematom ini menyebabkan peningkatan TIK dan merusak autoregulasi otak. Ya. Jadi hati-hati pada pendarahan di meningen. Nah, kemudian apa itu PTIK? Peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kalau kita ingat hukum Starling, di dalam otak kita itu, jadi di dalam tengkorak, tulang tengkorak kita itu adalah seperti suatu panci bertekanan tinggi yang tertutup rapat. Nah, jadi volume di dalam tengkorak kita tidak boleh bertambah sedikit pun. Kenapa? Karena itu adalah sistem yang tertutup. Kalau masih bayi atau anak-anak, suturanya belum tertutup. Sutura di kepala itu belum tertutup, sehingga kita sering lihat anak-anak mengalami hidrosefalus, mengalami pembesaran kepala. Nah, itu karena cairan cerebrospinal itu naik ke atas, sehingga kepala terlihat membesar. Jadi volume di dalam tempurung otak itu bertambah. Tapi ketika pada orang dewasa sutura sudah tertutup, yang terjadi apa? Ketika ada volume tambahan di dalam otak kita, saya ulangi, ketika ada penambahan volume di dalam tengkorak kita, maka yang terjadi adalah dia akan mendesak jaringan-jaringan di dalam otak. Di dalam tengkorak kita itu didesak. Sehingga yang terjadi apa? Tadi yang saya jelaskan, iskemia. Karena didesak. Sehingga aliran darah di situ tidak optimal karena didesak sesuatu. Seperti hematom. Atau ada tumor otak. Nah, itu mendesak jaringan sekitar. Itu menjadikan iskemia pada jaringan otak. Nah, ketika ada suatu tekanan volume yang bertambah, maka otomatis tekanan di dalam juga bertambah. Nah, itulah yang dimaksud dengan peningkatan tekanan intrakranial, peningkatan tekanan di dalam kranial, di dalam kepala kita.
Nah, tekanan itu karena sutura sudah tertutup, maka tekanan itu larinya bukan ke atas seperti anak-anak yang hidrosefalus. Kalau hidrosefalus tekanannya ke atas sehingga kepalanya membesar ke atas. Tapi kalau sudah dewasa, ketika ada suatu tekanan, maka dia cenderung menekannya ke bawah. Karena yang ada saluran atau ada jalan untuk menekan itu ke daerah bawah. Nah, apa yang ditekan ketika ada suatu penekanan di dalam intrakranial? Yang ditekan akhirnya adalah jaringan di sekitar, dan lama-kelamaan yang ditekan adalah batang otak yang ada di bawah. Nah, batang otak ini adalah pusat nafas. Itu yang menyebabkan seseorang akhirnya sesak dan kesulitan bernafas dan berakhir dengan meninggal dunia. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak volume darah yang keluar di dalam otak, sehingga tekanan intrakranialnya meningkat dan mengalami herniasi otak, begitu. Herniasi batang otak. Baik, tanda-tandanya apa ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan intrakranial? Yang pertama adalah nyeri kepala. Kemudian juga ada papil edem. Papil edem ini hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan dengan tonometri. Kemudian juga ada muntah proyektil. Muntah proyektil ini adalah muntah tanpa disertai mual. Jadi muntahnya memancar. Tiba-tiba itu adalah respon dari peningkatan tekanan intrakranial. Tanda lainnya adalah hipertermia, perubahan motorik, sensorik ya, perubahan fungsi sistem saraf, perubahan bicara, kemudian juga bisa kejang, dan juga tekanan darah meningkat secara signifikan. Nah, kalau yang ini lebih ke ICU. Ini juga ya, pemberian manitol itu di ICU biasanya. Kalau di IGD yang penting stabilisasi ABC, baru dikirim ke ICU. Baik, beberapa hal juga yang dimonitor adalah kejang, ya, hati-hati dicegah kejangnya. Kemudian dicek juga gula darahnya. Sebelum kejang muncul, biasanya langsung diberikan profilaksis antikonvulsan karena pasien-pasien yang mengalami cedera otak biasanya akan mengalami kejang. Selanjutnya adalah tentang pengukuran CPP. CPP ini adalah cerebral perfusion pressure, yaitu tekanan perfusi cerebral, di mana CPP ini menandakan tentang keefektifan perfusi pada jaringan cerebral. Nah, bagaimana cara menghitung CPP? Rumusnya adalah MAP dikurangi ICP. ICP di sini adalah intracranial pressure atau bisa kita singkat dengan TIK. Sedangkan MAP sendiri adalah mean arterial pressure. Rumus dari MAP adalah sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Saya ulang, sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Untuk rumus MAP. Sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Kemudian dikurangi dengan ICP atau TIK. Baik, kita cek dulu slide selanjutnya. Untuk TIK atau ICP, nilai normalnya adalah bisa kurang dari 10, atau nilai rujukannya bisa kita gunakan ini, kurang dari 15 mm/Hg. Sedangkan untuk CPP, nilai normalnya adalah 60 hingga 80. Jadi CPP itu tidak boleh kurang dari 50. Kenapa? Karena CPP yang sangat rendah itu menandakan adanya aliran darah pada cerebral yang sangat minim. Dan normal MAP adalah 70 hingga 110. Contoh kasus yaitu pasien dengan tekanan darah 210/100 dengan TIK 35, maka hitungan CPP-nya adalah sebagai berikut. Ditemukan angka 98 hiperperfusi, sehingga
Jadi nilai 98 ini lebih tinggi dari 60 hingga 80. Sehingga kita sebut dengan hiperperfusi. Nah, akan tetapi dari tekanan darah yang 210 ini, misalnya kita turunkan dengan memberikan obat untuk menurunkan tekanan darah. Contoh, tekanan darahnya turun hingga 120 mm Hg. Nah, itu bisa kita lihat, maka akan terjadi hipoperfusi. Coba dihitung ya, ketika tekanan darah pasien menjadi 120/80, maka berapa CPP-nya? Jika CPP-nya kurang dari 50, maka yang terjadi adalah otaknya akan mengalami hipoperfusi, sehingga otak tersebut berada dalam kondisi iskemik dan bisa terjadi infak atau kematian otak. Ini ada lagi contoh dengan tekanan darah 140/80. Apa penata laksanaan stroke hemorrhagic? Yang pertama BLS, basic life support seperti biasa, A, B, C, kemudian kontrol pendarahan, kejang tekanan darah, tekanan intrakranial, kemudian berikan obat-obatan seperti antikonvulsan, agen antihipertensi, kemudian diuretik, dan terapi anti pendarahan, atau kita injeksi dengan vitamin K. Selanjutnya adalah stabilisasi tanda-tanda vital.